Lauk ikan, Pak, Ipan. Ikan. Lauk ikan. Sini dulu dong, jualan apa sih? Mau dong, Mang. Boleh atuh, Neng. Ikan Mang mah nih matinya cuma sekali. Emang ada ikan yang mati berkali-kali ya? Iya, ada tuh, Neng. Kan dari nelayan teh mati, dimasukin ke peti es, dimasukin ke pengepul, terus dikirim ke sana kemari. Udah berkali-kali. Kalau ini mah dari laut langsung mati, langsung dijual. Rasanya mantap. Oh, fresh gitu ya, jadi ya. Emang ini ikan apa aja sih? Ini ikan apa kalau yang ini nih? Nah, nih, kalau ini ikan belanak namanya, Neng. Ini enaknya di kuah kuning. Enak, sedap. Bayanginnya udah enak. Tidak usah percaya dia, Maria. Ini Mang Ozol aneh-aneh nih. Masa ikan belanak? Orang di mana-mana juga tahu ikan tuh beltelul. Tidak tahu ini kasep-kasep berwarna ini. Oke. Abis itu ada ikan apa lagi? Kalau ini ikan namanya apa? ikan baronang, Neng. Enaknya ya dibakar pakai sambal kecap. Mantap. Ikan baronang pakai sambal kecap gimana, Dur? Enak juga nih kayaknya. Bukan masalah enak atau tidak, masalahnya Mang Ozolnya nih tipu-tipu kita ini. Ikannya di mana-mana berenang dong. Baronang. Tidak ada ikan yang lari-lari kejar kopaja, tidak ada. Orang kopaja juga sudah tidak ada. Bang Abdul. Kamu benar-benar ini mah kasep-kasep kepalanya warna ungu. Jadi apa tuh? Nih, tah sok tah lihat. Oke, ini kalau ini saya tahu sih. Ini saya tahu nih ikan ini. Ini kayaknya sering lihat deh. Tah. Tapi Belut. Ikan apa ya? Sarwana sama si Bang Abdur. Ini namanya ikan masuk angin. Ih, jangan kesel lah tuh, Mang. Saya kan nanya, pengen beli gitu. Emang ada ikan masuk angin? Ada, Neng. Kan ya namanya juga di laut, anginnya kenceng, Neng. Apalagi sekarang ya, Mamang tuh sudah tidak pakai BBM lagi. Jadi ngandalin angin sama mendayung. Jadi ikannya kok goyang-goyang mabok atuh. Jadi masuk angin, kembung perutnya. Curcol kalau ini mah namanya. Bisa saya aja. sudah curiga dari awal ini Mang Ozol ini sengaja saja pura-pura jadi nelayan biar kita itu bahas suara-suara nelayan. Oh, emang bahasnya di mana, Dur? Iya di mana lagi kalau bukan di Suara Reboan. Suara. Ini pinter baru. Kalau gitu nanti biar curhatannya didengar duduk dulu deh, duduk Mang dulu. Ozol ya. Sudah tidak umur lagi kepalanya. Oke, kita mau bahas di sini. Kita langsung sapa pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Selamat malam pemirsa, malam ini Suara Leboan kembali live dari Metro TV. Sudah hadir bersama kita rekan-rekan nelayan dari Aliansi Nelayan Indonesia, teman-teman nelayan Muara Angke dan nelayan Muara Baru, juga rekan-rekan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Selamat datang semuanya di Suara Leboan. Selamat datang. Dan pastinya juga teman-teman Musyawarah Reboan yang sudah ada di studio hari ini dan di daerah Palembang, ada juga di Garut, di Tangerang, di Bekasi, dan Jakarta. Selamat malam semuanya. Dan untuk teman-teman yang mau menuangkan aspirasinya, itu dapat join relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini. Karena hasil diskusinya itu bisa kita bahas di Suara Reboan. Oke, nah Dur, tadi kan kita udah denger ya curhatan dari Mang Ozol yang mewakili para nelayan. Kita juga coba dengar nih, masih banyak curahan hati lainnya dari para nelayan Muara Angke di tayangan berikut ini. Ini ada di kawasan bantaran Kali Adem yang hampir 90% adalah kapal-kapal kecil. Berangkat sore, pulang pagi. Kita ini banyak keluhan masalah surat-surat kapal, masalah solar juga, itu jadi kendala buat kami. Kami lagi tidak bisa melaut, hasil tangkapan tuh berkurang. Karena apa persoalan yang kerap dialami oleh para nelayan? Bagi kami ini solar menjadi tolak ukur pertama bagi nelayan kecil kita bisa berangkat ke laut. Terkendalanya banyak ya, kadang dari surat menyurat. Terus yang kedua adalah katanya kuota dari pemerintah yang dibatasi untuk nelayan kecil. Sekarang Andon aja sudah ditutup. Bagaimana bangsa kita mau maju? Kok itu masing-masing disekat? Di DKI aja, di daerah-daerah aja nggak begitu. Itu bikin mempersulit nelayan kecil. Apa sih dampak yang terasa banget dari nelayan sekarang ini? Sekarang semua ini serba mahal, sandang pangan mahal, ya sedangkan yang kita harapkan di laut yang kita cari ini lagi keadaan kosong. Kami harus bertahan hidup untuk menafkahi 5 orang keluarga kami. Kami mohon kepada Kementerian Kelautan, tolonglah dipermudah untuk nelayan-nelayan kecil, nelayan tradisional. Dan tolong dibuka masalah Andon antara provinsi dan DKI itu bekerja sama.
pemerintah tolonglah diperhatikan kami nelayan kecil ini ya. Dibantu alat-alat tangkapnya, dibantu juga untuk supaya solar ini dipermudah, supaya kawan-kawan ini gampang untuk melautnya. Apa yang disampaikan itu juga terrealisasi khususnya bagi kami nelayan kecil. Dipermudah dapatkan solar gitu. Dan tentunya adalah kami berharap hadirnya pemerintah dalam hal ini kepada nelayan kecil dalam musim sekarang, musim pancaroba, musim yang sangat sulit mencari ikan. Oke, itu tadi ternyata keluhannya kompleks ya, Dur ya. Banyak sekali. Iya, nah agar kita lebih mengerti kondisi para nelayan, sudah hadir bersama kita ada 2 orang Ketua Umum Organisasi Nelayan Indonesia, biar kita juga langsung mengerti nih kondisi nelayan saat ini. Betul. Dan langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Dhani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, dan Mas Riono, Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia. Selamat datang Mas Dhani dan Mas Riono. Mas Dhani, Mas Riono, silakan bergabung bersama kami. Silakan Mas. Baik, selamat datang di Suara Reboan. Selamat datang. Ya, Apa kabar? siap. Silakan Baik, duduk. semuanya. Mau minum Masnya. apa? Jangan sungkan-sungkan. Kalau mau minum, kita ada teh, kopi, dan lain-lain Ada ya. bakso, ada somai, ada kamera juga sih. Ya. Karena ada kamera berarti juga waktunya nih ya kita tanya-tanya Betul. gitu. Nah sebelum tapi kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dengan Mas Dhani dan juga nanti Mas Riono, apa saja sih sebenarnya kita ingin memetakan permasalahan para nelayan yang saat ini menjadi sorotan. Berikut kami hadirkan pemirsa. Ya, bisa kita lihat ya bahwa para nelayan masih sulit mendapatkan bantuan kapal, kemudian sulit mendapatkan bahan bakar solar karena solar bersubsidi ini tidak tepat sasaran. Betul, juga sulit mengurus surat izin penangkapan ikan, itu SIPI itu, lalu sulit mendapatkan akses permodalan. Ini adalah masalah-masalah yang melingkupi di nelayan Indonesia sekarang. Ada juga biaya penerimaan negara bukan pajak, itu sebesar 5% itu memberatkan nelayan, kemudian tidak semua nelayan memiliki asuransi jiwa. Iya, padahal informasi cuaca juga ya, misalnya informasi-informasi mengenai laut itu juga mereka tidak dapatkan. Dan itu sebenarnya membahayakan mereka yang banyak tidak memiliki asuransi jiwa itu. Begitu Ya. juga dengan terbatasnya penyimpanan begitu ya. Banyak Bahkan sekali. itu ya hasil survei KNTI itu pada tahun 2021, 82% nelayan tradisional tidak bisa mengakses solar subsidi. Dari 11.000 desa nelayan baru terdapat 338 SPBU khusus nelayan. Itu sedikit sekali. Dari 11.000 ya, tentu ya itu 338 sedikit sekali. Perbandingannya jauh banget Iya, ya. ini Pantesan 11.000. mereka mengais-ngais solar gitu. Mau kemana juga nggak tahu, jauh kali ya dari Iya. lingkungan mereka. Dan gitu. kita juga tidak tahu, mungkin ada SPBU-nya di Kemang. Tidak. Ini saya bercanda Kesal saja. kalau kayak gitu Saya ya. bercanda saja, teman-teman. Betul. Oke, mungkin kita langsung pengen ngobrol nih sama Mas Riono dan juga Mas Dhani di sini. Mungkin boleh dari Mas Dhani dulu ya. Mas Dhani, dari masalah-masalah yang kita gambarkan tadi, ada lagi nggak sih masalahnya? Maksudnya masih banyak lagi nggak sih sebenarnya masalah yang dihadapi? Ya sebenarnya masih banyak ya. Kalau kita lihat di lapangan selain yang tadi sudah disampaikan oleh redaksi Metro TV ya. Kalau kita lihat lebih jauh ke kampung-kampung nelayan ya, di situ ada masalah soal sanitasi ya, pemukiman nelayan yang masalah sampah, air bersih ya, banjir dan sebagainya gitu. Atau misalnya masalah-masalah yang terkait dengan perlindungan wilayah penangkapan ikan nelayan-nelayan tradisional kita. Misalnya di kampung Mas Abdul ini ya. Nah, itu kan nelayan-nelayannya banyak yang nangkap tuna ya. Iya. Nah, dia menangkapnya itu jauh bahkan di atas 12 mil ya. Dan di atas 12 mil itu banyak sekali sekarang ya rumpun-rumpun milik pengusaha yang tidak berizin misalnya ya. Nah, sehingga banyak nelayan-nelayan tradisional kita itu kadang-kadang nggak boleh juga ya menangkap ikan di sekitar areal rumpun-rumpun yang lokasinya berdekatan sekali dan mengganggu ya wilayah penangkapan ikan nelayan-nelayan tradisional kita. Itu salah satu yang saya kira sekarang sedang marak ya. Bagaimana pemerintah dituntut untuk menertibkan ini, karena kan ini semua sebenarnya harusnya diurus izinnya oleh pusat ya, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Tetapi di lapangan banyak sekali laporan-laporan anggota kami khususnya di Aceh ya, di Indonesia Timur, di Maluku Utara, Maluku ya, yang mereka makin terbatas wilayah penangkapan mereka. Kalau buat nelayan ini kan wilayah penangkapan seperti tanah ya. Oke. Seperti petani ya, petani itu nggak mungkin menghasilkan produksi kalau nggak punya tanah. Sawah. Nah, sawah ya, nelayan juga sama. Kalau wilayah tangkapnya makin sempit,
berarti pendapatannya juga makin kecil. Nah, aturannya tuh gimana sebenarnya? Iya. Kan aturannya udah Iya. ada, tapi Maksudnya kalau implementasinya gitu. ada rumpun di situ, rumpun apa sih Bang? Rumpon. Itu rumpon. Ya. Nah, rumpon ikan, itu rumah kita tuh kalau orang awam berpikir kayak kan laut luas ya, Ya. maksudnya cari aja yang di sebelah sana. Itu memang ikannya ada atau tidak sih sebenarnya begitu? Ya begini. Atau jangan-jangan dicuri. Ya, ya itu salah satu isu juga ya soal illegal fishing ya. Baik yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan dari luar ya, dari kapal-kapal asing ya, maupun kapal-kapal perikanan yang tidak berizin. Atau kapal-kapal yang menggunakan alat tangkap yang dilarang ya oleh pemerintah seperti troll misalnya begitu ya. Nah ini kan juga menurut saya dalam jangka panjang ya, misalnya kayak troll itu sudah dilarang sejak 1980. Oke. Ya kan? Karena alat tangkap itu menyebabkan bukan saja ikan-ikan yang masih kecil ditangkap ya, tetapi ekosistem laut menjadi rusak gitu. Nah ini juga menyebabkan sumber daya perikanan makin sedikit. Iya. Sehingga nelayan-nelayan yang hanya melaut mungkin 3 mil, 8 mil gitu ya, paling jauh 12 mil ya, ikannya udah nggak ada lagi gitu. Baik. Ya karena yang ikan yang kecil-kecilnya tadi sekalian diangkut gitu ya, dan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan lain-lain juga Jadi rusak juga ya. Oke. Sekarang saya juga pengen bertanya dengan Mas Riono, karena Mas Riono ini kan juga anggota DPRD Jateng begitu. Nah, sebagai komunitas dan juga organisasi yang memang berkecimpung di dunia nelayan tradisional Indonesia ya, Mas Riono ya. Mungkin apa yang sudah dilakukan di daerahnya misalnya, dan kenapa sih ini tuh aturannya udah ada? Misalnya kalau soal solar kan ada undang-undang soal ESDM, tapi apa yang bikin susah jalan? Iya, jadi pertama teman-teman semuanya, problem nelayan itu ada dua. Yang pertama adalah problem secara struktural, yang kedua adalah problem secara kultural. Problem struktural itu adalah problem yang terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau problem struktural, kultural itu adalah problem yang hadir dari kondisi teman-teman nelayan sendiri. Oke. Saya ambil contoh misalkan problem struktural ya. Bagaimana kemudian negara kita Indonesia ini tertinggal jauh pengelolaan perikanannya dengan negara-negara di sekitar kita. Misalkan dengan teman-teman di Malaysia, teman-teman di Vietnam. Padahal kita negara maritim. Padahal kita negara yang maritim luas terbesar. gitu. Iya, laut kita Dengan luas slogan sekali. itu kan poros Miris maritim ya? dunia kan. Nah, seperti itu. Problem struktural ini mengakibatkan misalkan Undang-Undang Perlindungan Nelayan juga baru disahkan di tahun 2016, ya kan? Ini kan terlambat jauh sekali. Kita kalah dari Filipina dengan Ocean Plan-nya mereka. Kemudian Perda yang kami di provinsi yang dulu pada waktu 10 tahun terakhir lah kita melihat misalkan jargon poros maritim dunia, tapi implementasinya di provinsi dan kabupaten itu nyaris tidak ada. masih lemah ya. Sangat lemah sekali. Turunan Undang-Undang 16 itu kan adalah setiap provinsi dan kabupaten kota itu memiliki perda, peraturan daerah. Ya. Saya inisiator perda di Jawa Tengah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dan alhamdulillah sudah disahkan, tetapi ada kebijakannya, nggak ada duitnya. Kan repot kita. Iya kan? Contoh sederhana misalkan tentang subsidi solar untuk nelayan. 60% hidup nelayan kan, mau nelayan kecil, nelayan besar, itu dari... Menurut undang-undang harusnya dapat loh. Harusnya dapat. Harusnya mereka dapat solar. Ya, tapi nanti kita akan lihat subsidi ini kadang oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota hanya untuk pantes-pantes saja. Jadi pilih kasih gitu? Enggak. Gimana sih? Ada tapi sedikit sekali. Oke. Seperti itu. Baik. Itu Nanti problem secara kita akan struktural lanjut itu. lagi. Ya. Kompleks Iya, problematikanya kompleks ya. sekali, makanya kompleks sekali masalah nelayan ini. Itu baru yang masalah solar, belum yang masalah yang lain-lainnya lagi. Dan kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Mari bicara tentang tahapan pemilu 2024. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Oktober sampai November 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023 sampai Februari 2024. Setelah masa kampanye, peserta pemilu wajib menaati masa tenang, memberikan waktu kepada masyarakat untuk menimbang secara objektif pilihan mereka. Selanjutnya rekapitulasi hasil pemungutan suara. Setelah suara dinyatakan sah, presiden dan wakil presiden akan diambil sumpah. Ketahui tahapan pemilu dan kawal serta terlibat aktif di setiap tahapannya.
Saatnya lebih memahami seputar demokrasi di negeri ini dan bersiap untuk berkontribusi di pemilu nanti karena satu suara rakyat Indonesia sangat berharga. Kontroversi Ganjar Prabowo, apa yang kalian tunggu? Kamis 12 Oktober. Suara perubahan. Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Dur, tadi Ya. kamu bilang apa nih yang saya highlight? Saking banyaknya masalah. Saking banyaknya permasalahan nelayan itu tadi Pak Riono coba meringkas itu menjadi dua ya, dua komponen utama, struktural dan kultural. Tapi ini kalau kita jabarin ke bawah banyak sekali, sampai saya bingung mau bahas yang mana. Iya, dan mereka ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, lulusan untuk pendidikannya itu juga rendah begitu ya. Dan itu yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan akses informasi yang tepat. Di mana lingkungan mereka tuh juga listrik aja susah gitu. Jadi saya juga bingung harus memperbaikinya tuh dari mana. Nah, kalau Mas Dhani sendiri melihatnya tuh perbaikannya tuh harus dari mana sih ini biar dapat hulu ke hilirnya gitu. Ya maksudnya kan kita sudah tahu permasalahan ini kayaknya dari tahun ke tahun. Kenapa tidak pernah bisa ada memang solusi? ini kan sebuah ironi ya dari bangsa maritim ya, negara kepulauan terbesar di dunia ya. Ironi mengapa nelayan yang menjadi aktor penting ya di dalam negara maritim itu justru mereka menjadi miskin ya. Bahkan dalam kajian tertentu ya nelayan itu ya the poorest of the poor ya. Orang yang paling miskin di antara yang miskin di Indonesia. Nah, bagaimana merubahnya? Bagaimana harus memulai perubahan ini? Saya kira ya nggak ada cara yang instan ya. Tetapi yang ingin saya katakan sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, maka itikat baik pemerintah, political will pemerintah itu menjadi kunci ya. Karena amanat undang-undangnya sudah mengatakan kita harus membangun sektor maritim ini secara lebih baik ke depan gitu ya. Itu menjadi satu masa depan bagi pembangunan nasional kita, bagi peningkatan kesejahteraan nasional kita kan gitu ya. Nah, itu yang harus diperkuat lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini saya kira ya undang-undangnya tadi disampaikan oleh Mas Riono, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Tambak Garam. Nah, sekarang adalah waktunya bagaimana mengimplementasikan undang-undang itu. Oke. Ya kan? Nah, implementasi itu menjadi kunci, menjadi penting gitu. Bagaimana komitmen untuk mengimplementasikan di tingkat nasional dan tingkat daerah gitu. Di tingkat nasional harus ada perangkat kebijakan ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu mengafirmasi problem tadi yang disebut Mas Riono, problem struktural yang dihadapi oleh nelayan. Akses BBM, misalnya tadi surveinya KNTI 82%. Nelayan kecil kita nggak bisa mengakses BBM bersubsidi. Kenapa nggak bisa? Karena mereka susah sekali mengurus surat rekomendasi. Karena beda dengan Mas Abdul ini di Jakarta. Nelayan kecil tuh kalau mau membeli BBM subsidi harus pakai surat rekomendasi. Kenapa sih harus ada surat itu gitu? Ya, itu aturannya ya di dalam Perpres 1. Apakah tidak bisa dipermudah? Apakah tidak bisa dipermudah? Jadi gini, Mas Riono. Kita bayangin ya, nelayan-nelayan kecil kita kalau mau beli solar, mereka harusnya di SPPN. Ya, SPPN Solar Pocket Dealer untuk nelayan. Tapi cuma 338 itu tadi kan? Ya betul, itulah dari yang saya 11.000 desa mengatakan. nelayan. Mungkin ini pemerintah, saya mengatakan poros maritim dunia itu nggak serius, gitu loh. Kalau mau serius, ya kesejahteraan ekonomi nelayan ini yang akan mampu kemudian mengangkat ekonomi nasional kita. Seperti itu, ya. Ada 5 surat minimal. Kadang yang teman-teman urus 5 sampai 5 gross ton, 5 sampai 10 gross ton. Teman-teman itu kadang butuh 5 surat untuk kemudian mereka bisa melaut. Di atas 30 gross ton itu suratnya adalah 17 surat. 17 surat? Ya. Banyak sekali. Ini saya baru tahu. Ini kita tampung loh. Ini dari tadi Kalau kita tampung. sampai 17 surat ini banyak sekali macam pekerjaan Menko Marves ya. Kita cross-check nggak sih kayaknya ini? Itulah yang saya bilang, teman-teman semuanya, poros maritim dunia itu baru sebatas jargon, ya kan begitu. Kalau mau diimplementasikan, maka sungguh-sungguh dong pemerintah permudah itu perizinan, tambahin subsidi solar untuk nelayan kecil, tambahin modal untuk nelayan kecil. Data 2019 bisa dicek nanti, hanya 0,23% ya nelayan kita itu yang mengakses permodalan. Itu data dari OJK. Ya, ini kan jadi menurut saya
nelayan kita kondisinya sudah susah, ya, kemudian nelayan kecil, nelayan sedang, apalagi nelayan besar yang sekarang ini sedang bergolak, teman-teman. Oke, jadi semuanya karena ya ini CP juga kan harus ngurusnya kan 1 tahun. Satu tahun itu cuma masa berlaku 1 tahun. Saya pengen tanya dari segala macam surat tadi 17 surat misalkan. Kalau misalkan ada beberapa teman misalkan nekat untuk berlayar tanpa ada misalkan dia bawa 10 surat doang gitu. Itu apa resiko yang ditangkap langsung? Ditangkap. Panjang jadi urusannya panjang. Lebih terganggu lagi mereka, lebih susah lagi cari uang. Aduh, ambil. Saya udah pernah ngurusi nelayan yang kapalnya ditangkep, ada konflik nelayan di Kalimantan yang teman-teman Jawa dibakar. Banyak Kemudian tuh kayak gitu ya? terjadi. Saya sampai ngurusi di Papua. Saya pernah ngurusi teman-teman nelayan di Papua. Oke. Ini kita tanya kenapa ya harus begini ya? Kita harus cross check nih kayaknya Kak Abdul. Tadi dari tiga kita udah nampung nih. Nah ini sekarang kita kedatangan yang bisa kita cross check ya. Nah, boleh. Yaitu adalah tamu spesial kita yang sudah batuk-batuk sebenarnya pengen bersuara kayaknya dari belakang tadi nih ada staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sudah hadir di studio Suara Reboan, ada Mas Wahyu Muryadi. Silakan Mas. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Mas sehat selalu Mas ya. Silakan. Silakan. Silakan Mas. Oke. Boleh tambah satu lagi ya minumnya Kong ya. Makasih. Nah Mas Wahyu ini kira-kira bagaimana nih dari setiap permasalahan yang tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Itu sebenarnya kenapa nelayan sampai saat ini tuh belum sejahtera? Itu aja dulu. Indonesia nggak serius jadi poros maritim dunia. Iya, Setuju nggak? itu memang benar yang selama ini terjadi begitu. Terus cara pandang dari umumnya dari kita, ya kan? Jadi kita membungkungi laut, ya kan? Laut baru sekarang ini di era Pak Jokowi bilang bahwa laut masa depan kita baru dipikirin, ya kan? Nah, kayak apa mewujudkan laut masa depan kita itu ya dengan policy yang benar. Jadi tadi cerita-cerita ilustrasi yang tadi disebutkan, yang saya sempat kuping, ya kan, tolong dikoreksi kalau keliru ya kan. Ya memang banyak problem, ya kan, tentang laut nelayan kita belum sejahtera. Nelayan kita ini jumlahnya dalam catatan kami itu ada 2,3 juta jiwa, ya kan. Ya memang umumnya masih banyak yang belum sejahtera. Ya walaupun di bawah sejahtera bahkan di bawah nilai tukar kemiskinan sekali. Nilai gitu tukar ya? nelayan itu 106 sekarang ini. Artinya itu pun menurut Pak Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono angka itu masih terlalu kecil. Saya jauh dari ideal. Jadi memang ya mau tidak mau kita harus tugasnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang punya konstituen utama, konstituen paling penting bagi kami adalah nelayan. Nelayan harus diklasifikasikan supaya fair. Nelayan yang seperti apa? Nah, dalam konteks yang perlu kita bantu utamanya adalah nelayan kecil, nelayan lokal, nelayan tradisional. Yang ukuran kapalnya itu di bawah 5 gross ton. Lain kalau kita ngomong nelayan-nelayan yang punya kapal juragan nelayan. Punya kapal begitu banyak. Seorang punya kapal misalnya 50 sampai 100 kapal. Apakah itu nelayan? Yaitu nelayan industri namanya. Nah, apakah itu juga kita perhitungkan? Ya kita juga termasuk konstituen kami juga, stakeholders juga, pemangku kepentingan juga. Tapi ya harus kita hitung supaya adil. Jangan terus kemudian mereka dapat kebijakan yang malah menguntungkan mereka, malah merugikan yang bawah. Yang paling penting nelayan kecil itu loh. Nah, untuk bisa mengatasi problem nelayan kecil yang Anda sebutkan tadi, itu tidak henti-hentinya Kementerian Kelautan Perikanan tiap hari itu kita bikin rapat-rapat koordinasi dan mencari solusi terbaik. Jadi apa tadi solusinya? misalnya tadi soal ketersediaan solar subsidi yang jumlahnya masih sedikit itu iya memang betul. Tapi apa ya itu mampu dilakukan oleh KKP? Enggak. Itu kita harus kerjasama juga dengan Pertamina. Itu namanya SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk nelayan SPBN. Itu jumlahnya masih kecil, 300-an memang. Dari sekian banyak, jauh itu. Makanya kami selalu, Pak Menteri berbicara dengan Dirut Pertamina, Bu Nike, ya kan? Kemudian juga ternyata dari Pertamina mengatakan bukan hanya Pertamina nggak cukup ini. Harus ngomong juga dengan BPH Migas. Karena menyangkut pengaturan dari hilirisasi dari pasokan atau kuota solar yang subsidi itu. Jadi itu yang harus dibicarakan tuh, dan itu belum selesai sampai sekarang, memang jadi
PR kita. Nah intinya dari semua ini adalah kita butuh apa sih untuk menyejahterakan mereka, menyejahterakan nelayan. Selain dengan kebijakan yang pro nelayan kecil, kita juga harus menyiapkan apa? Ya harus ada fasilitas untuk menyejahterakan mereka. Apa? Ini fulus, ya kan? Ya bako itu fulus, fulus mampus. Ya kan kalau nggak ada fulusnya ya bagaimana? Fulus itu apa? Ya pagu anggaran APBN. APBN Kementerian Kelautan Perikanan itu berapa coba? Anda tahu berapa? Tahu nggak? 6,2. Nah ini bapak-bapak ini tahu dah pas. Oke. Kemudian Pak Riono tahu 6,2 triliun. Oke, tapi terserap maksimal nggak segitu dulu? Lah ya, kalau serapan sih nggak masalah. Sampai sekarang ini kita evaluasi gitu. sudah bagus. Ya kurang. Ya berarti APBN Anda kita, bayangin. APBN kita belum untuk nelayan gitu lah. Lah ya itu. Poros maritim dunia. Nah ya itu. Artinya please kan. Iya, artinya kalau kita berkoar-koar untuk Indonesia poros maritim dunia, tapi APBN belum mengarah ke sana. Iya, bayangin coba 6,5 triliun. Sebagian itu untuk gaji pegawai KKP yang jumlahnya sampai 12.900 sekian. Ya kan, belum lagi nanti itu terserap tuh macam-macam dibagi-bagi di masing-masing eselon 1, di dirjen-dirjen segala macam itu ya berapa ratus miliar cuman. Sementara kita harus ngurus 11.000 desa nelayan, laut kita. Ya kan yang begitu luas 2/3 bumi dan termasuk Nusantara itu laut. Betul. Dan seterusnya. Mungkin jadi karena jauh. masih fokus di yang di darat, ke infrastruktur yang di apa nih darat, maksudnya? belum di laut. Oh gitu. Tidak kok, ada tol laut, tol laut kok. Aduh miris ya dengarnya. Jadi sebenarnya kita dari tadi keluar-keluar masalah akses informasi. Maksudnya mereka kan tadi minta, ayo tolong dong dilengkapin begitu alat-alatnya. Kalau di nelayan di luar negeri itu kok kayaknya profesinya keren gitu ya. Ada GPS, Iya keren. Harus kayak ada kenapa di sini bawah laut. 70% nelayan Indonesia itu berada di kemiskinan ekstrim. Itu sih yang bikin saya miris. Iya. Pak Mas Wahyu. Itu angka dari mana? Yang bilang angka kemiskinan ekstrim siapa tuh? Bapak-bapak Iya, ini betul ya, dari Mas Dani, bener kan? Iya mas. 8,8%. 8,8%. Dari total kemiskinan Dari ekstrim. total kemiskinan ekstrim. 70%. Dari 70 sekian kemiskinan ekstrim itu 8,8%-nya. Angkanya adalah 70% daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrim itu di wilayah pesisir. Dan itu sebenarnya nelayan. 8,8% orang miskin ekstrim ya itu adalah nelayan dari total keseluruhan 6 jutaan orang miskin. Jadi 70% itu lokasi pesisirnya ya. Sebenarnya lokasi pesisir apa? Artinya orang yang menggantungkan hidup dari laut juga sih kalau biasanya rata-rata ya kalau di pesisir gitu. Iya. Ya bisa jadi, betul itu. Makanya apa kita jawab sekarang apa nanti? Oke, jadi sebenarnya pemerintah ini belum serius ya. Kalau tadi udah serius. Udah serius tapi nggak ada duit gimana dong? Udah serius tapi nggak ada fulus ya. 2021 teman-teman di KKP ini kan anggarannya 6,2 ya kan ya. Sekarang dikurangi lagi. Artinya apa? Secara politik anggaran itu pemerintah dalam hal ini KKP dengan teman-teman DPR itu nggak serius. Saya bilang begitu. Nggak seriusnya apa? Duitnya habis buat gaji pegawai. Untuk subsidi nelayan, untuk asuransi, sangat terbatas sekali. Pantesan kemarin mereka sempat dapat asuransi, sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Lawang dikurangi. Nah, itulah yang masalahnya saya bilang. Kalau misalkan Pak Jokowi, teman-teman KKP serius, tambah dong anggarannya. Sebagai pemegang anggaran itu ya Pak Jokowi, tambah itu anggaran. Kan begitu. Terima kasih. Jangan asal-asal tambah anggaran di kereta cepat belum jadi tuh. Suara Rebon! Suara Rebon! Pemirsa, kembali lagi di Suara Rebon. Suara Perubahan. Dan kita sudah kehadiran teman-teman nelayan dari teman-teman Aliansi Nelayan Indonesia dan juga teman-teman nelayan Muara Angke dan nelayan Muara Baru. Ini kita kasih kesempatan untuk bapak-bapak di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada bapak-bapak narasumber kita 3 orang di depan. Bercerita juga boleh. Mau bercerita boleh, memberi tanggapan boleh. Silakan dari nelayan Aliansi Nelayan Indonesia mungkin. Oke, silakan Pak. Mungkin kasih tahu namanya juga Pak ya. Nama, kemudian nama aja. Selamat malam Pak. Saya Pak Rusdi dari Muara Angke. Kebetulan saya dari Gerbang Tani Nelayan sekaligus putra dari nelayan Muara Angke. Saya akan menceritakan sedikit permasalahan. Sebetulnya bukan sedikit, banyak permasalahan tentang nelayan di wilayah Muara Angke khususnya. Pertama, kami sebagai nelayan Muara Angke, kebetulan tempat tinggal saya di pesisir pantai, Pak.
pinggir laut banget Pak, orang pinggir, makanya kulitnya agak kusam. Jadi pertama nelayan kalau berangkat Pak, itu satu keluhannya masalah BBM Pak. Di samping BBM kami berangkat, untuk beli BBM aja itu apa yang dibicarakan oleh Bapak, siapa Pak, maaf yang di tengah, harus ada surat Pak. Betul Pak. Itu BBM di Muara Angke kami ini sangat kesulitan Pak. Bahkan harganya juga di pom bensin sering kehabisan. Makanya kami kadang-kadang beli daripada pedagang-pedagang yang sudah beli pakai dirijen. Nah oleh karenanya harganya beda dengan pom bensin. Jadi mahal gitu ya? Agak mahal Bu. Lebih mahal. Nah setelah kami melaut datang ke darat, harga ikan pun tidak stabil. Oleh karenanya saya mewakili dari pesisir nelayan Muara Angke melalui dari saya anggota Gerbang Tani ingin menyampaikan, mudah-mudahan didengar oleh bapak-bapak yang ada di sini sekaligus dari pemerintah. Tolong Pak, masyarakat nelayan kami sebagai warga pesisir sangat membutuhkan bantuan agar BBM ini distabilkan dan harga nelayan ikan, nelayan tangkap kayak saya ini nelayan tangkap Pak. Nelayan ada tiga kategori Pak. Apa yang dibicarakan tadi oleh Bapak, pertama nelayan tangkap. Nelayan tangkap itu saya jelaskan ketika kami berangkat bawa perahu ke laut itu namanya nelayan tangkap Pak. Nah ada lagi nelayan pedagang. Nelayan pedagang itu dari yang nampung ikan Pak. Ya itu Pak. Nah juragan beda lagi yang dibicarakan Bapak, itu juragan kapalnya yang banyak ya. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolonglah perhatikan masyarakat nelayan. Karena nenek moyang kita ini seorang pelaut. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rusdi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Langsung boleh kali ya dijawab gitu. boleh. Lagi-lagi memang paling banyak keluhannya itu soal BBM, solar gitu. Soal BBM subsidi dan- yang harusnya menurut undang-undang mereka dapat akses dengan mudah. Betul. Kenapa sih harus pakai surat-surat gitu sih? Ya, surat Kenapa itu sih diperlukan mudah? untuk supaya tepat sasaran. Kan tadi kita kritik banyak yang BBM bersubsidi disalurkan tidak tepat sasaran. Karena apa? Ya kalau memang subsidi itu lewat komoditas itu lebih banyak diselewengkan memang. Oke. Makanya lebih tepat lagi. Ini ada usulan nih Pak lagi digodok. Mungkin subsidinya nggak usah per komoditas begitu, tapi langsung aja pakai kayak angpau policy gitu. Jadi Anda nelayan yang benar-benar nelayan kecil tradisional, maka namanya tercatat benar, ya kan dicek semuanya ini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Maka dikasih uang aja, kasih aja uang berapa kebutuhannya begitu. Jadi kalau pakai komoditas itu nanti dipermainkan Pak. Pasti kan mata rantainya terus kemudian ada tengkulak, ada yang nampung pakai jerigen, dijual orang lain, ada oknum-oknum lagi yang mainkan. Kan gitu, itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi memang catatan penting. Terima kasih Pak, ini kami sampaikan Pak. Lalu yang berikutnya tadi permasalahannya itu yang stabilitas harga ikan. Jadi Iya. kayak sudah tangkap capek-capek, datang ternyata harga ikan turun. Itu bagaimana tuh Pak? Ya iya. Iya agak turun ya. Udah BBM-nya nombok gitu ya. Perbekalan banyak nih Pak ya. Iya iya. Pas datang harganya Harganya turun. Nah itu Waduh. bagaimana Iya. cara kita untuk Itu. menstabilkan Iya. harga ikan ini? Jadi begini, apa namanya, problem di kita ini menyangkut mindset dari kebiasaan tradisi lama. Dari umumnya, maaf Pak, pencari ikan di perikanan tangkap ya, itu adalah mazhabnya atau ideologinya itu nangkap ikan sebanyak-banyaknya kan begitu. Iya kan? Nggak mikir lagi nih keberlangsungannya kayak apa. Ya kan? Terus kemudian juga problemnya sementara ikannya makin susah, makin kecil-kecil ya beratnya, kemudian dapatnya juga makin jauh kan begitu. Nah untuk itu Pak Menteri Kelautan Perikanan lagi-lagi Pak Sakti Wahyu Trenggono punya kebijakan yang baru, dia disiapkan. Ini insya Allah mau berlakunya nanti Januari yang akan datang Pak, yaitu kebijakan penangkapan ikan secara terukur atau PIT berbasis kuota. Oke. Jadi lebih sustain juga gitu ya untuk ekosistem laut ya. Ini nanti kebijakan yang harus membuat happy nelayan kecil. Kayak Bapak tadi Pak, itu nanti selama ini kan diributkan dengan cara ya selama ini kan izin dulu tadi. Belasan izin, begitu banyak. Dan nanti itu disimplifikasi, disederhanakan. Kontrolnya bukan di input di awal berupa izin-izin itu yang bayarnya ratusan juta segala macam kan. Tapi ke depan adalah output kontrol, yaitu Anda nangkap ikan dulu, tangkapannya berapa, baru nanti ditimbang, baru dipotong untuk negara. Nah, Pak,
itu tadi penangkapan berbasis kuota tadi yang Bapak bilang. Itu bisa memecahkan masalah stabilitas harga ikan tadi. Iya, diantaranya begitu. Dengan begitu kan nanti ikan diambil kan dibatasi jumlahnya. Ikannya nggak terus kita maruk seperti selama ini. Kan dengan masa perizinan, asal Anda bayar izin ratusan juta, Anda bisa berlayar, nangkap ikan, kemudian berapapun itu dapatnya itu rezeki Anda. Oke. Ya kan kadang-kadang nggak didaftarkan, nggak dilaporkan kepada negara. Ya kan? Jadi jumlahnya kapal tidak mencerminkan jumlah hasil tangkapan selama ini. Banyak logbook yang diselewengkan dan seterusnya. Jadi ini sekarang ke depan dengan teknologi pakai IT yang canggih, Pak, itu nanti ke depan ada kan happy nelayan kecil tuh izin kalau memang kecil beneran, ada nelayan kecil yang cuma 5 GT gak usah bayar izinnya. Dari dulu nggak ada bayar-bayar lagi. Ya kan, untuk yang di bawah 30 GT itu dapat subsidi gitu loh. Ini kayaknya sih penjelasannya gitu ya. Langkah-langkah ke depannya tuh kayaknya kita denger tuh indah gitu. Kita ikut berbunga-bunga. Gitu. Tapi realisasinya harus indah dulu. Realisasinya gimana, Mas Dani? Bisa nggak kira-kira nih? Harus indah dulu. Indahnya itu dari zaman dulu tapi ceritanya indah mulu tapi nggak dulu belum ada. Indah gitu loh. Dulu belum ada kayak gini. Ini baru sekarang. Realisasinya mungkin nggak, Mas Dani? Ya, tadi kan ada 2 soal ya. Yang pertama soal BBM, yang kedua soal harga ya. Ya ini faktual memang di lapangan ya. Lagi-lagi saya mau nyebutkan ya. Misalnya nelayan kita ini kan sebagian juga pakai Pertalite ya. Selain pakai solar ya. Nelayan kecil apalagi yang mesinnya mesin tempel kan gitu ya. Itu banyak daerah-daerah timur ya, itu pakai mesin tempel. Harga BBM-nya lebih tinggi. Mereka nggak bisa juga beli di SPBU karena SPBU-nya nggak ada gitu ya. Misalnya tadi pagi saya tanya ya berapa harga Pertalite di Ternate? 13.000. Harga resmi kita 10.000 gitu ya. 13.000 mereka harus beli BBM karena belinya di eceran. Ini masuk ke soal harga misalnya ya. Satu, ada ketidakadilan terhadap harga BBM. Ketika dia jual ikan ya di ketika sudah nangkap ikan, itu harga ikannya sudah makin turun dari waktu ke waktu gitu ya. Padahal misalnya ikan tuna ya akhir 2022 itu masih dihargai di atas 50.000 per kilo. Sekarang di lapangan sudah hanya sekitar 40 ribuan saja. Sedangkan harga BBM-nya naik terus. Tapi harga ikannya cenderung turun terus gitu. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan penangkapan ikan terukur akan menjawab persoalan itu? Kan itu pertanyaannya ya. Bisa iya, bisa tidak. Kan gitu Mas Wahyu ya. Kalau itu bisa menjawab persoalan stabilitas harga, saya belum yakin. Kan gitu kira-kira ya kan. Kalau logika yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi bahwa harga ikan itu akan meningkat kalau jumlah volumenya kita batasi ya. Itu kan logika ekonominya kan begitu ya kan. Jadi kebutuhan akan ikan akan semakin tinggi sehingga harga ikan akan meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kalau di bawah 5 GT clear kita. Tidak ada syarat-syarat izin-izin dan lain-lain. Tapi kan banyak juga nelayan yang di atas 5 GT gitu ya, yang harus juga dikenakan. 10 GT ya kalau di Indonesia 5 GT, 10 GT dan lain-lain, yang itu juga harus sekarang ada kebijakan ya. Pembayaran ya. PNBP ya. Selama ini izinnya untuk di bawah 30 GT itu diizin pemerintah daerah. Jadi ke depan semua izin dari pusat. Makin susah dong Ternate harus ke Jakarta. Teman-teman KKP ini logikanya adalah menurut saya ini terlalu menyederhanakan masalah gitu loh. 5 ke atas sampai 30 yang dulu di provinsi sekarang ditarik ke pusat. Apa pusat mampu? Pertanyaannya. Bagaimana akses informasi, akses teknologi. Lah sekarang saja di bawah 30 gross ton, teman-teman di kabupaten, kota dan provinsi itu kadang teman-teman di bawah nelayan kecil kita masih mengeluh. Apalagi nanti dibawa ke pusat. Seperti itu problemnya. Teman-teman ini kan belum merasakan ini, teman-teman di KKP ini, gitu loh. Berarti Mas Wahyu. Ya harus mampu. Harus mampu. Kalau gitu kita dengar satu lagi ya, mumpung waktunya masih cukup nih. Jadi kita masih bisa ada satu curcol lagi. Banyak nelayan yang memang isinya urus di daerah. Karena satu supaya dianggap di bawah 30 GT. Kadang-kadang markdown. Angkanya sebenarnya di atas 30, ngakunya di bawah 30 GT. Supaya dapat solar subsidi. Kedua supaya lebih mudah. Silakan. Satu dulu lah, satu lagi boleh nih. Yang ingin bercerita dan Silakan Pak. dari Aliansi Nelayan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Gerbang Tani Nelayan. Pak Jainal boleh lebih kencang suaranya ya? Ya, nama saya Ahmad Zainal Abidin. Saya dari Gerbang Tani Nelayan. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana caranya supaya nelayan itu cinta pada pekerjaannya? Karena begini Pak, yang saya alami setiap nelayan Pak yang berangkat ke Merauke atau di timur 10 bulan sekali. Setiap dia kembali pulang kampung nggak pernah balik lagi dan nggak pernah menjadi nelayan lagi Pak. Itu yang saya heran, kenapa? Oke. Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya para nelayan ini mencintai pekerjaan itu menjadi nelayan? Dimengerti. Ya, Dimengerti Pak. Pak Jainal, terima kasih ya. Ini dia. Ini tadi juga sempat kita bahas ya, Dur. Di situ aja Pak Zainal. Di awal-awal nggak apa-apa, biar di situ aja. Terima kasih Pak Jainal. Karena juga banyak nelayan yang profesinya nelayan itu nggak ingin anaknya atau nggak ada penerusnya gitu loh untuk menjadi nelayan, karena kayaknya mungkin karena miserable banget ya hidupnya mungkin ya. karena pelaut lapas tadi lapas cinta mungkin. Mungkin jadi tidak susah untuk saat cinta terus dengan Terlalu nelayan. banyak problem kesejahteraan, iya nggak sih, Mas Riono? Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa perikanan PIT ini ya menjadi salah satu solusi. Coba adalah sekarang prinsipnya teman-teman nelayan mau kecil, mau sedang, mau menengah itu adalah warga negara Republik Indonesia yang harus kita dukung mereka ya. Posisinya kalau kita mau menerapkan PIT sekarang ini, saya melihat teman-teman KKP ini lagi ngejar PNBP gitu loh. Ya, tahun ini ditarget 1,2 triliun. Sekarang baru tercapai 200 miliar. 241. Dikit lah, sedikit lah, dari 241. Gimana mau mencapai 1,2 triliun di akhir tahun, waktunya tinggal 3 bulan, nggak mungkin bisa. Menurut saya ya, pengalaman teman-teman di lapangan, sekarang ini izin teman-teman yang 5-30 ditarik ke pusat, ya kan ini belum dipraktekin loh. Ini nanti mau 2024. Susahnya seperti apa? Kita setujunya begini, kontribusi ke negara itu harus. Kita nelayan punya kontribusi suruh bayar pajak, oke, nggak ada masalah, ya kan? Tetapi masa transisi pasca COVID, sekarang ada kebijakan baru, pemerintah sedang nyari uang, itu berilah nafas kepada teman-teman nelayan kecil, nelayan sedang, dan nelayan besar. Ini yang kita harapkan, gitu. Sehingga saya bermimpi dulu awal-awal Pak Sakti menjabat itu, rilis saya sampaikan, KKP menjadi rumah bagi nelayan. Dengerinlah suara teman-teman nelayan. Ngopi-ngopi, apalah harapan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Karena sesungguhnya kalau itu bisa terjadi, maka kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh KKP itu akan bisa saling mengisi. Ya, begitu. Gitu, kan sekarang misalkan PIT, teman-teman ada sebagian yang keras menolak. Kan kenapa? Jadi nggak nemu Jadi gitu nggak ketemu gitu loh. Ini Mas Wahyu, ternyata nggak ketemu kebijakannya, tapi boleh dijawab nanti. Kita tahan dulu ya. Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Itu tadi dari Mas Riono. Oke, kalau menjawab Pak Zainal tadi, bagaimana biar nelayan cinta dengan pekerjaan nelayan, mungkin salah satunya adalah tadi KKP menjadi rumah bagi nelayan. Nelayan merasa punya rumah. Kalau dari Mas Dani? Ya gini, saya sebelum ke jawab itu ya, dari tadi seolah-olah kan kita bicara nelayan itu laki-laki semua ya. Oh iya, betul ya kan? sih. Di kepala saya laki-laki semua. Padahal banyak sekali ya pelaku usaha perikanan termasuk nelayan itu adalah perempuan ya. Bahkan mayoritas ya perempuan adalah pelaku usaha di pasca produksi ya kan. Yang itu juga tadi kurang lebih luput dari pembicaraan kita kan. Padahal lagunya dia nenek moyangku seorang pelaut. Pelaku usaha baik itu pengolah hasil tangkap ya kan, petambak garam dan lain-lain. Nah, saya kira itu juga bagian yang kalau kita mau diskusikan lebih panjang lagi ya, itu juga masih mengalami diskriminasi ya dalam konteks akses permodalan, pendidikan, pelatihan ya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga ya salah satu untuk menjawab Bapak tadi gitu ya. Jadi kalau makin hari kita juga bisa memberikan rasa optimisme ya kepada nelayan-nelayan kita di Indonesia ini, saya kira nggak ada yang merasa ya bahwa profesi ini adalah profesi yang mesti dia tinggalkan gitu ya. Karena ini sangat menjanjikan ya. Dia berperan penting dalam penyediaan pangan, ya, protein yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghidupi jutaan orang rakyat di Indonesia ini ya.
lapangan pekerjaan ya. Termasuk juga saya kira kalau pemerintah ya terus-menerus memperbaiki kebijakan, anggarannya ditambah gitu ya. Lalu kemudian melindungi ya hak-hak nelayan kecil terutama ya dari investasi modal besar ya kan. Aktivitas non perikanan ya janganlah ya Mas Wahyu gitu ya. Kalau kita mau melindungi nelayan-nelayan kecil ya nggak usah dong ya. Ada kebijakan-kebijakan yang intinya itu justru akan merusak ya hak-hak nelayan. Misalnya salah satu yang kami kritik ya waktu dengan Pak Menteri ya soal PP ini ya pemanfaatan sedimentasi laut yang memungkinkan ya ekspor pasir laut ke luar negeri gitu ya. Yang itu dalam banyak kasus ya. Iya, ya dalam banyak kasus di tempat-tempat kita di daerah-daerah KNTI ya itu sudah mengganggu ya ruang penangkapan ikan lain-lain kecil sehingga mereka terusir gitu. Jadi kalau kebijakan-kebijakan itu tidak ya diperbaiki oleh pemerintah, ya saya kira ada anggapan bahwa profesi ini profesi yang harus ditinggalkan sehingga harus keluar dari sektor perikanan, itu akan jadi kenyataan dan kita nggak bisa lagi menyebut bahwa kita adalah bangsa maritim gitu ya. Kita bangsa nenek moyang kita adalah seorang pelaut gitu ya. Nah karena nelayan ini udah pergi semua gitu. Baik, betul. Itu kalau tadi dari Mas Dani gitu ya. Sekarang kalau dari Mas Tiono sebelum nanti yang terakhir mungkin Mas Wahyu yang bisa menjawab itu semua. Apa sih harapan kita ya? Maksudnya kita ingin tahu, kita butuh perubahan dong tentunya di sini. Nah kalau begitu langkah-langkah perubahan apa yang bisa terorganisir untuk mencapai kesejahteraan nelayan di Indonesia? Baik, saya sedikit tadi Mas Wahyu mungkin saya koreksi ya. Data nelayan kita itu 2020 dirilis 1,4 juta loh Mas, bukan 2,5 loh ya. Untuk 2,5 jenengan Mas Wahyu tambah mumet nanti mikir kan semakin besar nelayan kita, kan begitu. Kan? Ini data aja ini kalau kita harus cermat ini kan begitu. Iya. Sudah terbiasa negara kita datanya agak beda. Sudah biasa aman. Tidak apa-apa lah. Ada yang bilang kemarin 800.000 malah kan begitu. Iya. Jadi kalau kita mau teman-teman semuanya, kita mau belajarlah kepada negara-negara yang punya wilayah maritim dan sektor perikanannya bagus. Saya punya konsep yang namanya korporasi nelayan. Korporasi nelayan itu adalah hulu hilirnya itu dikelola dari, untuk, dan oleh nelayan. Bagaimana caranya? Kelembagaan nelayan harus kuat. Apakah bentuknya badan usaha milik nelayan, apakah bentuknya koperasi, apakah bentuknya mereka adalah KUB yang ini menjadi motor penggerak utama bagi kesejahteraan nelayan. Kita nggak akan terjadi lagi. Misalkan subsidi untuk BBM, serahkanlah kepada kelompok-kelompok, kepada unit-unit pengelola nelayan ini. Seperti itu. Koperasi-koperasi, apapun korporasi-korporasi yang kemudian mereka punya daya tawar. Karena apa? Contoh di Jepang misalkan, koperasi nelayannya begitu kuat, sehingga harga ikan yang dikeluarkan teman-teman tadi nggak bisa dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha besar, tengkulak-tengkulak besar. Dan seharusnya kita bisa melakukan itu harusnya ya Mas kita Yono. bisa melakukan itu, sangat kalau bisa. gitu sekarang waktunya dijawab oleh Mas Wahyu begitu ya. Kita harusnya bisa melakukan itu, tapi kenapa sampai sekarang belum? Apa perubahan yang dibutuhkan oleh KKP di sini? Ya perubahannya ya dengan kebijakan yang lebih baik, yang membuat happy paling tidak 4 pemangku kepentingan. Kebijakan seperti apa kalau gitu? Ya, yang membuat happy satu negara harus happy dulu dengan mendapatkan penerimaan yang benar, yang bagus. Kan negara kan butuh duit nih sekarang. Nah, yang kedua supaya lingkungannya juga. Loh kalau enggak duitnya dari mana? Anda minta kesejahteraannya duitnya nggak ada gimana? Ya kan? Poin jadi kedua lingkungannya harus happy, jangan sampai rusak lingkungannya. Yang ketiga yang namanya nelayan juga harus happy, dan keempat para pengusaha di sektor kelautan perikanan juga happy. Jadi 4 itu harus happy semuanya. Jadi kebijakannya nah apa untuk yang itu harus diciptakan satu ekosistem yang bagus melalui apa? PIT tadi. Kalau dalam urusan penangkapan ikan ya kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Nah ini nanti berlaku tahun depan, ya kan? Tahun awal 2024. Nah tadi kalau disindir sebelum ke situ saya disindir oleh Mas Dani tadi kritik soal sedimentasi yang mengganggu nelayan. Itu juga polisi yang belum berjalan karena permennya lagi dalam penggodokan. Jadi saya pastikan, saya garanti sebagai wakil Pak Menteri di sini bahwa semua sedimentasi itu harus diambil di tempat yang memang secara studi itu bisa dibenarkan dan tidak boleh merusak lingkungan dan tidak boleh merugikan nelayan. Jadi ini masih kebanyakan masih penggodokan.
Masih penggodokan gitu. Kata-katanya Mas ya. Itu masalah pendangkalan memang masalah di banyak tempat. Nah, tapi jangan sampai peraturan pemerintah itu digunakan untuk melegitimasi praktek ekspor pasir laut gitu loh ya. Setuju. Eksploitasi. Setuju. Kita nggak ngomong ekspor, kita lokal dulu. Ini sebenarnya masih banyak yang didiskusikan tuh penggodokan gitu. Jadi masih proses kapan sebenarnya kalau gitu nelayan bakal sejahtera dong? PIT tadi kebijakan peningkatan ikan secara terukur berbasis kuota atau PIT tadi itu menghasilkan 3 manfaat yang penting. Satu, keberlangsungan sumber daya ikan. Jadi ikan itu nanti nggak langsung habis dikuras. Tidak langsung habis karena tidak diambil dalam jumlah yang sangat banyak. Akan sustain untuk jangka panjang. Untuk anak cucu kita ada. Betul. Ya Kedua, kan? Pak. Yang kedua, kemudian ada namanya redistribusi pembangunan. Jadi pembangunan daerah-daerah akan tumbuh nanti itu pertumbuhan di daerah-daerah. Ketiga. Yang ketiga adalah daya saing. Kalau Anda pakai model sekarang ini, nangkap dari Jawa, ngambil ke Maluku, ke Indonesia Timur, itu butuh pelayaran paling nggak 15 hari dan duitnya 600 juta. Jadi masih lama dong ini nelayan kita bakal sejahtera. Loh ya nanti tunggu 2024 Optimis nggak? Katanya nunggu perubahan. Oh gitu ya. Optimis nggak para nelayan bakal sejahtera nantinya? Harus tetap optimis ya, yakin ya, semangat ya. Indonesia Maju 2045. Oke, itu tadi pembahasan yang menarik ya. Saya Maria Lizia Hasni. Saya Abdul Hansat, kami pamit. Dan teman-teman. Aduh, masih panjang nih kayaknya. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin meluangkan aspirasinya bisa join musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor di bawah ini dan saksikan terus Suara Reboan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Suara Reboan, suara perubahan. Dan ini dia, ada catatan perubahan. Nelayan menjerit, karya MB Cenur. Jangan punggungi lautan, Bung. Ada jiwa raga nelayan di sana. Nelayan menjerit lantaran perahu tak lagi mampu melaut. Nelayan menjerit, hidup semakin surut. Menjadi duri ikan teri tanpa tanda-tanda adanya harapan. Laut di pantaiku akan aku katakan bersama arah angin menuju samudra. Negeriku ini adalah hamparan pantai surga. Jangan dijadikan ia neraka. Dengar, badai lautan semesta pasti akan menerjang hancur pada setiap karang-karang yang bernama kezoliman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.